untuk memahami Yesaya 53 itu harus memahami Yesaya 52 dulu. Bahwa terus setelahnya 54. Jadi kita bisa paham. Yang disebut hambaku yang menderita di dalam seluruh kitab Yesaya itu merujuk kepada hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Nah, tidak ada di seluruh kitab Yesaya hambaku engkau Yesus, tidak ada. Tetapi Yakub tidak pernah menderita seperti yang dialami oleh Yesus, brother. Oh, siapa bilang Yakub menderita? Yakub keturunannya Israel itu menderita di pembuangan, dibuang sana, buang sini, disiksa oleh orang sini, dijahatin sama orang ini, dibunuh habis-habisan oleh orang Kristen. Itu kita mesti ingat sejarahnya. Yakub tidak dibunuh, brother. Loh, orang Yahudi itu dibunuh sama orang Kristen. Kalau nggak percaya baca sejarah. Maksudnya Yakub tadi kan Anda singgung yang hambaku ini ada Yakub. Ya makanya gini. Tidak pernah mengalami seperti yang gini, makanya sebelum kita paham Yesaya 53, sebelum memahami Yesaya 53, kita harus paham Yesaya 52 yang mendahulunya. Siapa? Ya, coba itu. Baca, paham. Coba baca Yesaya 52. Yesaya 52. Bangunlah engkau, O Sion, ya. Pakailah pakaianmu mulai dari ayat keberapa itu? Ya, ayat 52 ayat 15 boleh. Ya. Ayo, baca. Satu deh. Dari satu ya. Tunggu bentar. Ya, cuma ayat satu dua tiga itu satu bundle, satu scroll, satu scroll, satu gulungan. Oke. 52 ayat 1 ya. Berarti Israel lah. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang sunat, yang tidak bersunat, atau yang najis akan masuk ke dalammu. Tuh lihat, orang yang tidak bersunat dan tanpa pembayaran juga. Sebab gini firman Tuhan Elohim Israel, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk terus dihujat sepanjang masa. Sebab itu umatku Israel akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Iya, aku. Betapa indahnya terus ya. Terus dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Dengarkanlah orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama dengan engkau. Bagaimana Tuhan kembali ke Sion, Israel, ya. Terus ayat kita skip ayat 10, sebab Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Tuhan kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan, Lewi. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku, lihat, hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar mereka pahami. Lihat, tidak ada berbicara soal Yesus, ini berbicara soal Israel. Ya. Lanjut. Baru mau ayat 53. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Yesus nggak jelek berarti ya.
Oke, Ya. itu semua jelek berarti. Ya, ya, Tampan. ya. Ya. Memang ini tidak Loh, iya, katanya kan nggak tampan, ya, ya. betul, betul. Iya, berarti jelek kan? Ya. Hah? Di Oh, situ tidak bilang jelek tapi tidak ya. tampan. Ya, iya, berarti jelek kalau nggak tampan. bilang orang tidak tampan bukan berarti jelek. Siapa bilang? Siapa bilang? Misalnya Ah. kalau saya bilang Anda tidak tampan. Berarti Misalnya jelek. saya bilang Anda tidak tampan. Apakah Berarti Anda jelek. merasa jelek? Jelek Belum dong. tentu. Relatif itu, Jelek. brother. Lah, Relatif. nggak relatif gimana? Namanya orang tampan itu ganteng, pasti ganteng. Gitu. Kalau Oke. rupanya tidak tampan, ya berarti nggak tampan, nggak ganteng. Ya. Nggak lawan nggak tampan. Sebagai Taruk, ia ada di hadapan Tuhan sebagai tunas, kering, ia tidak tampan, jelek ya, dan semangatnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Lihat ya bagaimana orang Yahudi tidak tidak diinginkan. Waktu zaman dahulu mereka diludahi. Di zaman terakhir yang kita lihat sejarah di zaman Hitler, betapa mereka diginiin. Orang menutup wajahnya. Amit-amit seperti orang kena kusta orang lihat Yahudi. Pada waktu itu ya. Kita lihat. Ia dihina. Orang Yahudi dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Itu tidak pernah punya sengsara hidupnya. Yang Anda Yesus. maksudkan di sini, dia ini Yakub atau siapa? Israel. Oh, Israel. 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 Oh, Yakub itu oke, siapa? oke. Yakub Israel bukan? Ya. Yakub Israel bukan? Iya, Israel. Udah. Ah, Oke. oke. Lanjut. Dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus nggak pernah sakit dalam hidupnya, nggak bisa menderita kesakitan dari dia masih kecil sampai besar nggak pernah merasakan kesakitan. Yesus itu dihindari orang. Kalau Yakub tidak dihindari oleh orang. Israel dihindari orang. Wah, ini mah Israel dihindari orang, ya. Orang kalau melihat Yakub ini kan Anda bilang ini Yakub. Oke. Ya, engkaulah hambaku ayat. Kenapa sudah Siap ya. Israel itu kan sudah secara umum. Israel itu kan sudah secara umum. Ini masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ayat lagi, masih 5 ayat lagi, baru kena dia. Ya. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hamaku, hai Israel. Yang telah kupilih. Yakub dan Israel itu dianggap sama. Kenapa memang sama? Yakub itu nenek moyang dari Israel. Itu di ayat 44 ayat 1 kan? Kita bicara di ayat 53 sekarang. Makanya saya sekarang saya tanya, di mana di seluruh kitab Yesaya yang namanya hambaku itu Yesus? Nggak ada Yesus pernah disebut hambaku. Makanya hambaku yang menderita dalam Yesaya 53 itu bukan merujuk kepada Yesus. Nggak ada buktinya. Lihat, hambaku engkau Yakub, dengerin, hambaku engkau Israel, dengerin 52 nih. Jangan takut, hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun, ya yang telah kupilih. Ingatlah semuanya, hai hambaku Yakub, engkau hambaku, hai Israel. Tuh, hambaku Yakub dan hambaku Israel. Tidak ada yang dihindari orang dan menderita sengsara. Waduh. Dan biasa menderita kesakitan. Dengerin dulu ya. Hambaku Israel ya. Tuh, hambaku Israel. Tidak ada hambaku Yesus tuh. Itu ayat itu di pasal 45 memang. Betul itu. Iya. Tapi makanya di seluruh kitab Yesaya, gini, di seluruh kitab Yesaya tidak ada yang namanya hambaku itu Yesus, nggak ada, atau namanya Yesus dalam bahasa Ibrani nggak ada. Di seluruh kitab Yesaya yang mengelilingi Yesaya 53, Yesaya 52 kita udah baca itu. Perikopnya soal Israel, Yerusalem, bukan Yesus. Yesaya 52. Makanya baca ayat 53. Makanya baca ayat 53 tidak berbicara soal Yesus karena Yesus itu kan ganteng katanya. Ya? Oh, tadi Anda sendiri bilang tidak tampan. Iya, bagi orang Kristen kan Yesus ganteng. Saya pernah ketemu salah satu dua orang ya, Pak Justin namanya dengan ibu siapa? Ada ibu-ibu tuh. Dia bilang Tuhan kami ganteng. Oh ya, iya dong. Ayo kita lihat Yesaya 53. Itu cuma penafsiran karena tidak ada orang yang melihat langsung. Siapa yang pernah melihat Yesus? Itulah akibatnya kalau orang-orang zaman Yesus. Itulah akibatnya kalau Tuhan jadi manusia, bro. Kenapa? Dia akan digambar sehingga bisa diolok-olok.
Ya kan? Tuhannya Israel tidak ada gambarannya. Elo hagu ve'enagu. Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, itu. Ketika Tuhan itu jadi daging, bisa digambar. Konsekuensinya jadi gambar, Tuhan dihina. tidak Pasti bisa itu. dibatasi. Tetapi kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, sekarang buktikan di mana di dalam ayat, di dalam Torah dikatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Baca dulu, Silakan. baca dulu, lanjutkan ini dulu. Baca Oh, ayat 3. siap. Iya. Iya. Ayat Tapi 13. sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Ya. dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira ia kena pula. Jadi Dipukul dan kita. stop. Yang menanggung sengsara, apakah Yakub menanggung sengsara? Baca, Yakub itu Israel. Kita udah baca tadi, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Sudah kita baca tadi. Ya. Tetapi kalau Anda merujuk pada Yakub, apakah Yakub pernah menderita sengsara demi orang lain? Yakub itu Israel. Jadi keturunannya Ya, itu sengsara. betul. Ya, Ya. keturunannya itu yang sengsara. Kenapa kita sengsara? Kita lihat. Ketika orang Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya yang notabene adalah orang-orang benar di mata Tuhan. Oleh karena Bicara ini tentang pribadi. pada waktu firman ini keluar, Yakub udah nggak ada. Jadi keturunannya Israel akan begini, gitu loh. Ya. Jadi Anda bilang ini merujuk pada Yakub. Ini setelah memang itu pada sudah Yakub- merujuk kepada semua keseluruhan secara umum. Israel, betul, pada Israel. Tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran dan pendatangan kita diberikan kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu ya. Yang tidak masuk itu kan udah lewat. Jadi dari ayat Nah. 3, 4 dan seterusnya. Oke, itu ayat belum 3 dibaca. ya. Coba. Oke, Nah, ayat 3. Ayat 5. Hmm. Ayat 5. Sorry. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Oke. Oke, kita lihat sini. Kalau kita bentar, lagi loading. Loading. For thus said my sovereign God of all, ayat 52 nih. Apa? 53 dong. 53. Kalau memang Yesus ada di dalam kitab orang Yahudi pasti mau. Ternyatanya nggak ada Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Sebelum kekristenan muncul nggak ada ide. Buktinya ini ada. Matius pasal 53. Yesaya pasal Matius 53. kan bukan firman Tuhan. Matius bukan firman Matius. Tuhan. Bukan Matius, Yesaya 53. Yesaya di mana Yesusnya? Ada kata Yesus nggak situ? Isa atau Yesus ada nggak? Saya tanya. Ada nggak kata Yesus? Coba Anda baca terus. Tak dulu. Sabar. Ya, sabar. Saya baca nih. Yang ayat 3 ya. Ayat 3. 4. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Yes, it was our sickness that he was bearing. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Our suffering that he endured. Penyakit kita lah, penderitaan lah yang dipikulnya. We account him. Stop di sini. Apakah Oke. Yakub menderita atau menanggung kesengsaraan manusia? Ya. Israel dong. Yakub kan udah meninggal di sini. Tapi kan Ini ini kan- kan nubuatan. Ini kan nubuatan.
in all process. Jadi di dalam semua kalimat kalau ada kata but, how we see that this come to him not because he is lost, bukan karena keadaannya rendah, but that he was chastised, dia dihukum with pains, dengan penyakit, so that all the nations sing. Ya, brother. Yakub Ini- tidak pernah ini- mendamaikan. No. Tuh baca tuh, Israel suffering, ya. Jadi, so that all nations be anointed for with the Israel suffering. Biar The tahu. illness that should rightful have come upon us, Hebrew, Israel. Nih, Israel suffering, bukan Yesus suffering nih tulisannya nih. Tuh. Nggak ada. Terus, Account itu ditebus ya. Ditebus Betul. oleh penderitaannya Israel. ya, udah sabar. Account him, ya. Tidak masuk menghitungnya. We thought that he was hated. Kita berpikir bahwa dia itu dihina, dibenci oleh pencipta, oleh Tuhan. But he, tapi dia was not so, bukan demikian. But he was pain, karena dia menderita itu orang yang selalu menderita oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran kita. And crushed because Pelanggaran of kita ya. Pelanggaran. our iniquity. Iya. Yesusnya di mana? Di sini nggak ada. Israel sini bicara. Wow. Ya, Apa memang Ibn Ezra? secara letter Ibn Ezra. Allah tidak dikatakan Yesus ya, tetapi ini menggambarkan siapa? Ini menggambarkan Yesus. Siapa? Di mana Yesusnya? Hah? Emang kamu pikir orang Israel nggak menderita? Orang Israel nggak dihina? Ya. Sampai terakhir nenek moyang kalian tuh yang namanya Martin Luther tuh, pendeta Kristen itu membuat surat yang isinya adalah anti Yahudi. Dikatakan kalau kamu ketemu dengan mereka, bakarlah kitabnya, sinagognya harus diratakan dengan tanah, dan jangan kasih mereka paspor untuk ke luar negeri. Dan memang itu yang memicu daripada ide Hitler untuk menghancurkan Yahudi. Itu ide dari pendeta kalian yang notabene anti Yahudi, anti Semit. Wah, Harus kamu pahamin. itu fitnah, brother. Loh, Itu fitnah gimana? Iya. Mau suratnya? Jadi Mau Hitler, suratnya? Hitler Oke. itu siapa itu? Hitler itu siapa, brother? Pokemon. Kenapa Anda mau kaitkan dengan Martin Luther? Oh jelas. Hanya Kristen. Oke. Ya, itu fitnah. Itu fitnah, Saya brother. fitnah ya. Jangan samakan Fitnah, oke. Martin Luther dengan Hitler. Oke, sekarang Itu kita fitnah. lihat ya. Kita lihat Fitnah suratnya itu. Martin Luther. Sabar. Kita lihat suratnya pendetamu kepada orang Yahudi. Sungguh, saya punya datanya. Ya, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Jangan Nah, fitnah. semua sejarawan, semua orang yang belajar sejarah tahu soal ini. Tahu. Ya, tahu Kalau- istilah. Coba Anda kamu- baca di Al-Quran sendiri. Baca saja di Al-Quran sendiri. Siapa yang membenci orang Yahudi? Kamu, Dan Yesus orang yang Islam, membenci dan orang Kristen. ajaran Nasrani. Kristen yang membenci Yahudi. Wah, orang Kristen tidak pernah membenci. Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Kalian yang udah berudak itu dari mana? Siapa yang bilang gitu? Hah? Ya, Keturunan iblis Orang- itu siapa? orang Keturunan Kristen setan tidak itu siapa pernah yang bilang? ya, justru si orang Yahudi. Ya, orang Kristen tidak pernah membenci siapa saja. Cuma itu. Jadi Martin Luther itu Pokemon, agamanya Kristen. Martin Luther tidak pernah menyuruh untuk membunuh orang Yahudi. Oke, kita buka suratnya. Lihat suratnya. Lu kalau main nama data sama kita mah, sorry dah ya. Oh, udah dulu ada ya. 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 Kan? What then shall we Christian? Ini katanya Paulus ya, kata Paulus. Katanya Martin Luther.
what shall we Christian do with this them? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dengan orang-orang brengsek ini? Rejected rest of Jews. Apakah kita harus menolak orang-orang Yahudi? Yang menolak Yahudi. Berarti siapa yang menolak Yahudi? Siapa yang menolak Yahudi? Saya tanya. Bacain ada poinnya. Kalau poinnya kesini poinnya nih, poinnya. Nih poin pertama, sinagog mereka harus dibakar. Tuh, kedua, ya. Yang menolak orang Yahudi itu. Yang menolak orang Yahudi, astaga. Bahasa Inggris lu kacau ya. Nih. Makanya baca dari pertama. Coba baca dari pertama. Ya makanya bahasa Inggris lu kacau. Oke, baca dari pertama. Begini, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai orang Kristen kepada orang-orang yang sialan ini? Apakah kita menolak mereka? Reject rest of Jew? Tanda tanya. Apa menolak? Ya? Yang menolak orang yang Yahudi ini. Ini dia nanya, dia nanya ini kepada orang Yahudi. Dia nanya kepada orang Kristen umatnya nih, sama jemaatnya, sama pengikutnya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang brengsek ini? Menolak keturunan Yahudi? Nah, itu dia bertanya begitu, tanda tanya. Jadi orang yang menolak bangsa Yahudi. Oke, yang bukan begitu, astaga, ini kagak paham bahasa Inggris. Jadi begini, si Martin Luther bilang, ya, gini, sekarang kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan dengan orang sialan ini? Kita lakukan dengan orang-orang yang brengsek ini, yang menolak bangsa Yahudi. Reject rest of Jew. Apakah jadi dia bertanya, tandanya kan tanda tanya, nanya ke siapa? Iya. Tanyanya ke siapa? Ke Mali atau Bolot? Lanjut. Karena kalau ada audiensnya. Jadi yang menolak orang Yahudi. Ya. Terusin aja nanti juga dia ngerti. Terusin aja Bang Billy. Since they live among us, karena mereka hidup bersama-sama dengan kita. Tuh, ini kan audiensnya ada. And we know about their lying. Dan kita tahu tentang kebohongan mereka dan penghinaan mereka serta kutukan mereka terhadap Kristen. We cannot tolerate. Tidak bisa. Nggak baca lagi. Aduh nggak baca. Nggak baca gede nih. Tunggu. Saya punya versi Indonesianya kok, ada kok. Mau? Jangan biar dia paham. Nih udah di dulu. Ya kalau nggak mengkonvert orang Yahudi. Advice, biarlah kiranya aku memberikan kepada kalian ini nasihatku yang rendah hati, katanya ya. Yang jujur. Pertama, sinagog mereka harus diapain? Dicet atau ditambahin batanya? Apakah harus diapain? Bakar. Ya. Ajaran Yesus itu, ajaran Yesus. They should be deprived of their prayer book. Mereka harus dijauhkan dari kitab, dari buku doa mereka. Ya dari sidur. Ini sidur nih. Ini sidur. Nih orang Yahudi punya sidur. Nih buku doanya. Suruh dijauhkan. Dan Talmud harus dibakar. Lihat nih. Ya mana tadi? Saya kalau udah ngomong masalah ini jadi kesel sebenarnya. Dendam nenek moyang ini. Iya. Talmud which is idolatry dikatakan. Ya terus yang keempat ya, rabi-rabi mereka
must be forbidden harus dilarang under threat of death. Dalam ancaman Dilarang. kematian, dalam ancaman pembunuhan. Harus diancam mati kalau mengajar Torah lagi, mengajar lagi, harus dihukum mati. Terus yang kelima, paspor. Nah, paspor izin travel itu izin berkeliling harus Dilarang. dibatasi, nggak boleh lagi. Ya, dilarang. Dilarang untuk semua Yahudi, for the Jews. Karena mereka tidak punya bisnis. Tuh, para rabi. Terus ya. Nah, dari 5 poin dari 5 saran yang disarankan oleh pendetamu ini, bapak gerejamu ini, nggak ada yang membela Yahudi. Apa ngapain? Matiin Yahudi. Ini nih. Parah ya. Nenek moyang kalian nih. Oke, Nah, saya mau ajaran Yesus komentari begitu. ya. Saya mau komentari. Justru dia membela orang Yahudi. Ya, Anda mana membelanya? paham itu rejected. Ya, orang yang menolak orang Yahudi mau diapakan? Saudara-saudara, siapa yang menjadi bahasa Inggris? Orang yang Yuk. menolak bangsa Yahudi mau diapakan? Ya itu. Ada Juga kan orang Yahudi yang menolak, orang-orang yang menolak. orang Yahudi. Ini aku aja yang bahasa Indonesiain, Bang Bill. Nah, Sini. Ya. Jadi brother, No, I'm not your brother. I'm not your brother. You killing my ancestor. You are not my brother. orang No. Yahudi tidak pernah dibenci oleh orang Kristen. Nah, di sini ya. Ini dari parah itu Yahudi kalau udah ngomong kayak gitu tuh. Nah, ini ya, antisemitism. Buku ini. Ini Martin Luther bikin buku ini loh, lihat loh. Tuh, The Jew and Their Lies. Ini Jadi yang ini siapa yang bikin ini? Yang menolak orang Yahudi, malah dia bela orang Yahudi. Ini lihat ini antisemitism Martin Luther. Bukunya The Jew and Their Lies. Bukunya Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Ini siapa yang bikin? Umar, Hussein, Martin, bre. Mana ada orang Islam namanya? Aja ini ya, Christian History Institute.org. Ini dari orang Kristen nih tentang Martin Luther. Kita buka ya. Kita buka apa dia bilang. Don't call me your brother. I'm not your brother. You are killing my ancestor. Nah, ini. Set fire to their synagogue or school. Bakarlah sinagoge mereka dan sekolah-sekolahnya. Martin Luther merekomendasikan dalam Yahudi dan juga kebohongan-kebohongannya. Jewish house should be razed and destroy. Rumah-rumah orang Yahudi harus diratakan dan dihancurkan. Itu belum tentu dari Martin Luther. Ini Kristen sendiri sudah mengakui nih. Tuh. Semua sejarawan tahu masalah ini. Christian History Institute ini lambang antena atau lambang salib? Salib kan Kristen ini yang ngomong. Kristen loh. Gimana? Yang membunuh orang-orang Yahudi justru Hitler. Itu fakta. Nggak bisa dibantah. Mana in 1523 di tahun 1523 Luther menuduh Katolik tidak adil kepada Yahudi dan itu betul. Treating them. Itu betul. Tunggu. Treating them. Kalau Tidak adil kepada Yahudi dalam memperlakukan mereka sebagaimana mereka adalah apa ini? Kalau misalnya kalau misalnya Martin Luther membunuh orang Yahudi itu tidak ada itu. That's make it difficult for Jews to convert. Ini membuat Yahudi susah untuk masuk Kristen. I would request and advise that one deal gently with them, he wrote gitu. Gitu dibilang. Emang lu kira Hitler agamanya apa? Kristen. Orang Kristen tidak mengajarkan membunuh. Nah, terus di sini ya berikutnya nih dibacakan 15 years later, 15 tahun kemudian bagaimanapun
isu-isu mengenai Yahudi, isu-isu mengenai upaya Yahudi untuk membuat Kristen masuk Yahudi, membuat marah dia. Agar Ini terlihat bagi dia bahwa Tuhan telah apa ya? Oh, nanti terjemahan salah belum lagi kalau ada 3 terjemahan ayat 8, 9, 10 itu terjemahan salah. Kata jamak dijadikan tunggal oleh itu. Kata jamak dijadikan tunggal. Nanti saya buktikan kata lamo yang oleh bilur-bilurnya yang apa? Dia kena tulah gitu. Dia Waduh, kena itu. Kena. Oke. Wah, kacau itu. Ya. Oke. Kabar juga jangan kemana-mana. Kita lihat terjemahan jahat dari kitab kalian ya. Kalian merubah kata asir dalam bahasa Ibrani. Yesaya 53 ayat 9 itu ya. Ini memang pas kalau bunyinya begitu, kuburnya di tengah-tengah penjahat-penjahat, memang pas seakan-akan untuk Yesus. Nah, nih bisa. Ya itu Bes. Billy ini Bes, Billy gede Bes. Bes. Bentar saya WA ke dia bentar. Penipuan LA. Iya. Kirain beneran Yesus. coba dibaca. Bes. Orang menemukan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Oh iya ya. Kayaknya benernya Yesus nih. Kan Yesus kan di salib kan ketika dia mati ada penjahat itu. Bukan begitu? Betul itu Pak pengikut. Kenapa? Jangan-jangan kata Bapak ini benar ya. Itu Yesus bisa juga. Karena gini, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Benar itu? Ya, dia ditempatkan di antara penjahat. 2 penjahat kan yang di sebelah kiri kan. Betul. Bisa jadi. Tapi kita cek dulu yuk. Wah, bisa terguncang ini. Aduh. Bisa terguncang. Waduh, ini Bang Biril bisa ini nih. Diajak Terguncang nyembah nih Bang proyektor Billy nih tiap hari Sabtu ntar. Kita sudah di WA sama Ibes ini bentar. Mungkin lagi bikin kopi kali. Kamu aja deh, Peraisar. Ya, Tanggung kores aja nggak apa-apa. yang mana? Mau yang mana nih? Mau apa ini keluarin? Sefaria atau Habat? Itu aja. Sefaria, Sabat boleh. Sefaria aja lah. Sefaria, oke. Sefaria untuk saya 53 ya. Nanti kata asirnya diklik bahasanya. Terkeluar. Oke. Sefaria. Nggak tega. LAE. Oh berarti bener nih, jangan-jangan bener Yesus nih, karena Yesus kan dia ada di penjahat-penjahat di kanan kirinya tuh. Gimana kalau benar tuh Bang Billy? Aduh. Waduh, kita Ya saya 53 berapa tadi? Lupa gua. Ya saya 53. Harus kita jadi bisa Kristen jadi kita semuanya. Coba kita Oh 539 ya. Dia saya 539 ya. 9. And his grave was set among the wicked. Ini ya. Ya, gimana? Baru selesai sholat. Udah, Udah. diem. Dah. Dah, diem. Nah. Dah, diem. Ini. Iya, sampingnya. Sampingnya. Ini. Enggak, belakang lagi, belakang. Ini. Bukan. Itu Ini.
Bukan, itu kobro itu kubur, sampingnya dari lagi. ini sampingnya. Oh, Ya, Ah, itu. klik. Nggak bisa diklik lah. copy aja mau ke Google Translate juga nggak apa-apa itu dari Ibrani ke Indonesia. Copy terjemahan dulu. Ibrani. Hebrew. Oh, Ibrani. Hindi mau? Nggak usah ya, Ibrani aja. Nggak pantas. Udah deh, gedein deh punya saya deh. Nah, itu jadi apa tuh? Kayak Kaya. Jadi dia dikumpul di antara orang-orang kaya, coy. Kenapa jadi orang-orang penjahat? Nggak jadi Tadi saya udah Bacakan cek loh, wah James. bener ini ternyata itu. Saya mau baca di King James Version Isaiah 53 verse 9. Oh, lebih kenal lagi dia And orang he kaya made tuh his kalau nggak grave salah tuh. with the wicked and with the rich in his death. Because he had one silence, neither was any deceit in his With the rich, bukan penjahat. Itu kan King James bener tuh. brother. He I'm not your brother. Don't call me your brother. I'm not your brother. I'm not your and brother. he made his grave. nah, He with the made rich. with the wicked Nih and terus with the rich in his death. ya ini apa in nih? his death. Jadi di antara apa? Penjahat. Dan Ini the wicked and Terus, the rich dan orang kaya dalam Nah. kematiannya. Because Nah, he kok had siapa- done no violence dan dia tidak melakukan kejahatan. Sekarang Terus kata saya orang- tanya, apakah ini berlaku kepada Yakub? kepada Israel jelas, Nah, Siapa dia? sekarang Yakub sekarang ditempatkan kenapa kalimat di sekarang orang- kenapa orang kata jahat? orang kayanya kalian hapus menjadi penjahat-penjahat? Nih, Di kata sini ini tidak nggak boleh dihapus, ada. the wicked. Coba Anda baca enggak. bahasa Inggrisnya. Wicked itu And nggak he made his grave with the wicked. Aduh, salah Apa itu paham, wicked? salah paham. Wicked itu Lihat, orang nih. jahat, brother. Ya, itu Wicked itu resaim. orang jahat. Ya, itu resaim. Padanannya resaim. Nih, kalau nggak percaya nih. Ya. Nih, Wicked itu orang jahat. nih. Iya, faiten et resaim tuh. Orang-orang jahat nih, resaim tuh dari kata rasa, jahat. Resaim berarti jamak, orang-orang jahat. Ya, terus dalam kuburnya dia ada di antara apa? Di antara orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Ini the orang-orang wicked. Ini ada the wicked and with the rich in his death. Kan ada dua. The wicked di sini orang di sini jahat ada dua nggak? dan Di sini ada dua nggak? orang kaya. Coba. Kan kitab bahasa Inggris. Makanya kita Di bisa dalam bandingkan. kitabmu sebagai ini ada orang kayanya nggak? Di dalam kitabmu ini ada orang kayanya nggak? Coba. Ada orang di menang- kitab bahasa Inggris. Enggak, di kitabmu bahasa ada orang Inggris kayanya nggak? Di bahasa Inggris ada. Iya, saya kitab tanya Paulus. di kitabmu kok kamu nggak percaya diri? Tadi kamu bilang dalam penjahat-penjahatnya ini merujuk kepada yang di kayu salib kanan kiri yang jahat, ya kan? Ya. Nah, Di di sini terjemahan di terjemahan Di sini. ada orang jahat. Di bahasa Inggris juga ada orang jahat. enggak orang fasik, yang atas orang fasik resaim itu Orang setara dengan fasik orang sama fasik dengan orang resaim. Nih, Orang fasik resaim. itu orang jahat. Ya berarti dua kali orang jahat dan dalam matinya, di dalam kuburnya dia ada di antara penjahat-penjahat. Ini mana ayatnya? Penjahat-penjahat. The wicked, ini the wicked. The wicked yang The ini. Yang the wicked yang ini, orang-orang fasik, resaim. Ya, Yang ini. orang fasik, orang jahat. Iya. Dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Penjahat-penjahatnya kok. Nah, Ya. itu merujuk pada the wicked. Itu kan Loh, ini merujuk udah pada orang the ini udah orang jahat yang ini, orang fasik, orang jahat. Ya. Nah, cuma Sekarang di orang kayanya terjemahan mana? tidak ada kata rich. Iya, orang kayanya mana? Tidak ada kata rich. Iya, Nah, iya, itu sekarang sebabnya orang saya kayanya mana? katakan di terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, tetapi di kitab bahasa Inggris ada. Berarti ini benar atau salah? Ditampilin dulu ininya loh. Nah, kan kita misalnya kita buka KJV ya, kita buka KJV.
Ya, ya. KJV. Kita bawa KJV nih ya. Nah, di sini. Nah, ini KJV ya. KJV. And they made his grave with the wicked. Dan dia membuat kuburannya bersama dengan orang-orang jahat. Nah, But with the rich at his death. Dan membuat dalam kematiannya dia bersama orang-orang kaya. Nggak ada orang jahatnya pas kematian. Pas kuburan ada orang jahat. Pas kematian ini sama orang kaya. Itu merujuk Ayo. pertama. Ayo. Wicked itu apa itu wicked? Enggak Wicked ini orang jahat. Mereka membuat kuburannya bersama orang jahat dan kematiannya bersama orang kaya. Kan gitu bahasa Indonesianya. Waktu bikin kuburan bersama orang jahat. Pas matinya orang jahatnya nggak ikut mati di situ, nggak ada. Gitu loh. Jadi pemahamannya Jadi Yesus kamu itu sakit. ditempatkan di kuburan orang jahat. Ya, ketika Oke. kan dia Tempatkan kuburan orang jahat, oleh Oke, ini biar aku makan. Mati lu di sini. Yesus dikuburkan di tempatnya orang jahat ya. dia berada di antara dua orang jahat kan? tadi dikuburkan, ngomongnya lain lagi nih. Lain lagi. Udah hampir lu gua. Berarti Yusuf Arimatea orang jahat itu kan kuburannya Yusuf Arimatea itu. Dia yang punya itu. Di sini ini lihat nih, dia dikuburkan bersama orang-orang jahat. Kan gitu. Tapi di dalam kubur, iya, terus. Nah, tapi dia matinya bersama orang-orang kaya. Jadi pas disalib sama orang kaya, dikubur sama orang jahat. Gitu bukan fair? Jujur. Jujur, Ferry. Lu sosok kabur bahasa Inggris, dikira Muslim sama Yahudi nggak bisa bahasa Inggris apa? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, kan? Betul. Oke, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya. Kuburnya di antara orang fasik, with the wicked, orang fasik. Ya. Nah, but with the rich at his death. Tapi di dalam kematiannya dia dengan orang kaya. Nah, ini terjemahan. Nah, nggak jadi dah. Tadinya udah memeluk Yesus tadinya nih kalau bener. Aduh. Meluk Yesus. Nah, sekarang di sini uppercut-nya. Ini udah ya bubuk ya, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Ini bubuk nih, Fer. Ini bubuk nih karena harusnya orang kaya. Sekarang kita yang kubur. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Kuburan Yesus bersama orang-orang fasik, sepakat ya? Betul. Sesuai teks, betul. Oke, Ferry gimana? Sepakat nggak? Oke. Lu makan ini Lukas 23 nomor 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Selamat datang. Kabur ke sana dia. Kabur ke sana. Gimana, weh? Pertama katakan Yakub Israel. Jadi yang mana yang benar? Yakub Gampang itu. atau apa? Atau Yesus? Saya mempercayai ini Yesus, brother. Lah, Yesus dikuburnya sepi, enggak ada sama orang-orang fasik. Tetapi bukan Alhamdulillah. apa? Yakub. Bukan Yakub ini. Ini bukan Apa sih? Yakub. Mana? Apa sih? Fer, udah makan, Fer. Bang Billy masih mau lanjut, Bang Billy? Jadi ini bukan Ya, Yakub. udah nggak bisa buktikan itu Yesus. Berarti Ya udahlah. Makan, Fer. Yesus lah
Jadi bukan Yakub. Ya, makan Iya. Mana, bro? sakit kamu. Terus minum Itu obat. Yesus yang perjanjian baru, bukan Yesus versi Yesaya. Karena kalau Yesus versi Yesaya, dia dikuburkannya ada temennya, yaitu orang fasik. Ini kan Yesus dikuburin sendiri dia, nggak ada orang. Lukas 23:53. Di situ dia itu ditempatkan di antara orang fasik kan sebelum dia ketika dia berada di salib apakah dia bukan Kan belum dikubur itu. Loh, salib ya salib, bukan kuburan dong. Gimana sih? ya, Masa itu salib maksudnya kuburan? itu. Heeh. Jadi ketika dia disalib, dia Gimana caranya nyalip peti mati, Bre? Gimana caranya nyalip kuburan? Gimana coba? di antara dua penjahat. Kemudian ya dia dikuburkan. Nah, dikuburnya bareng nggak sama penjahat-penjahat? Oh tidak, tidak. Saya tidak sama. Ya, tidak dikuburkan. Tetapi ini bukan Kena terus. Kena terus. Billy, Bil ya, mana bro? Oke, gedein lagi sekarang kita lihat. Ya, silakan, silakan. Kita lihat Ibn Ini Ezra. itu bukan Yakub, ya. Aduh, nggak tega. Nggak tega. Ibn Ezra kita lihat. Ya, Semua ini besarin, Bes. menggambarkan siapa Yesus, jadi bukan Yakub. iya nggak ada buktinya Yesus, nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan. Ini saya akan buktikan lewat tekstual ya. Ini Ya. dari pasal Lihat. 3. Dari pasal Lihat, 3 ya, ini sampai kan 9 ya. itu. Ini kan 9 ya. Tuh. Ya, merujuk kepada dos Israelites jedor yang ada di Itu di ayat pembuangan. apa itu, brother? Itu di ayat berapa? Itu deh berapa? Hah? Itu di ayat berapa? Ayat 9, ayat 9. Oh, tidak. Ada ayat 9 bunyi begitu, brother. Coba tunjukkan. Ya apalagi yang berbunyi Yesus, Bre. Apalagi yang berbunyi Yesus. Bunyi Yesus mana? Coba, bunyi Yesus mana? Mana bunyi? Kalau kita mau lihat kronologinya, ini menggambarkan Yesus. Udah Yang bener. pertama Pak. Yesus mukanya jelek. Orang Kristen Ayat 3 itu ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. orang Yahudi dihindari oleh pendetamu loh. Pendat bernama Martin Luther dihindari dia. Tapi Yakub tidak pernah mengalami seperti ini, brother. Israelnya keturunannya. Lagi ditempatkan. Justru mengalami. Yakub sekarang sama gini Bang Billy. Si Ferry ini tuh mau mengesampingkan ini murid-murid Yesus, Maria. Iya, lu mau mengesampingkan itu? Atau gimana sih? Sekarang gini aja, cari Terdiam bukti Bapak gereja siapapun. Ibn Ezra menyatakan sini merujuk kepada Israel yang mati di pembuangan. Cukup itu. Nah, Yesus di dalam matinya dikubur tidak bersama para penjahat. orang yang Israel yang waktu mereka di pembuangan tidak pernah mereka dikuburkan seperti yang dialami oleh Yesus. Oh jelas dikubur. Justru dia dikubur dengan orang-orang kaya. Lihat komentarasi, boleh. Ya. Tidak ada nabi-nabi yang dialami oleh seperti yang dialami oleh Yesus. Coba Anda tunjukkan siapa? Nabi siapa? Ada tidak? Apa ukurannya? Mas, Ya, ukurannya apa? seperti ayat itu. Dia menderita dan seterusnya. Yesus nggak cocok itu ke Yesus. Kan tadi dibilang dalam matinya bersama orang penjahat. Nyatanya kan dalam kuburnya nggak bersama penjahat. Bahwa kuburnya itu tidak pernah ditaruh untuk mayat mati sebelumnya. Mereka kan dikasih tahu ayatnya. Dia ditempatkan. Aduh, coba Peristan, gedein lagi tadi. Ketika dia kitabnya. disalibkan, Dari Bang Billy aja mumpung gede. Lukas 23:53. Lukas 23:53. ketika Yesus disalibkan, dia berada di antara dua penjahat. Itu jelas. Lah pas mati dia di mana? Pas dikubur dia di mana? Kalau kubur dia dikubur di gua itu. Nah, di gua itu ada orang-orang fasik nggak? Yang berbicara ini merujuk pada kan ketika dia berada di salib. Udah lah, Fer lah, lu jawaban lu melayang-layang di atas permukaan air, Bre. Orang menambahkan kuburnya, kubur ya. Orang menambahkan kubur. Gak ada tulisan orang menempatkan tiangnya di atas orang-orang jahat. Gak ada. Orang menempatkan kuburnya, bukan tiangnya. Kalau tiang mungkin bisa kesalib. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Nah, tadi ayat berapa tadi? Lukas 53:23. Lukas 23
23 ayat 53. Oh, tuh. di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi nggak ada yang nemenin dia di situ, di kuburnya itu. Mana sih? Kami seperti yang tulis di lebih Fer, makan Fer. jauh lah. Makan dulu Fer, makan dulu Fer. Nggak masuk. Ayat 9 nggak masuk. Oke. Bisa saja kan. Ya nonton gantian sama Kesimpulannya Ferry ini mau bukan makan. Yakub ya. Kesimpulannya ini Yakub. Israel, betul. Saya mau Israel. Dever. Makan dulu Fer, makan dulu Fer. Heeh. Sambil marah-marah. Saya minum obat. menyebut Iya. Tadi udah ada buktinya. Bapak gerejamu Martin Luther itu sudah bilang ada 5 klausul. Salah satunya harus membakar sinagog mereka, nggak boleh belajar Torah, nggak boleh. Itu siapa yang ngajarin? Itu Ah. fitnah, brother. Oh enggak. Semua sejarawan tahu soal surat Martin Luther itu, semua sejarah tahu, kecuali nggak belajar sejarah. Anda harus tahu bahwa yang membunuh orang-orang Yahudi adalah Hitler. Ya, itu agamanya Kristen, oncom. Ya, memangnya Hitler Martin Luther atau siapa? Hitler itu terinspirasi dengan surat yang dikirim kepada dia. Itu dia membaca daripada surat jangan Martin ngarang Luther. kamu. Jangan ngarang kamu, brother. Semua sejarawan tahu, makanya belajar sejarah dipelajarin. Lihat, saya sama Brother, saya karena sama pada Pera faktanya, Isa kok bisa sama. Pada faktanya. Yang Saya sama membunuh Pera orang Isa kenapa Yahudi bisa sama? Karena kita tahu sejarah. Adalah Hitler. Kemudian kalau Anda baca Al-Quran, siapa yang membenci orang Yahudi? Apakah Ya, Kristen? dia kena juga di situ. Kayak benci nggak usah sampai dimati-matiin juga kali. Gimana sih? Yesus katakan jika kamu membenci itu sama sudah membunuh. Nah, sekarang yang mati beneran sama Kristen atau sama Islam? You are mind blowing. Justru Islam ini yang menolong Yahudi membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ada sejarahnya itu, ada sejarahnya Ada itu. sejarahnya Tapi oleh di siapa? Al-Quran Salahuddin tetap Al-Ayyubi. mengatakan ya apa? Gimana sih? Siapa yang membenci? Oh, ini gue udah dapat datanya nih. Ini Gedein. pro pasifnya Kristen kepada Hitler. Ini dari Time of Al-Quran Israel nggak ya. ada disuruh membenci Yahudi, nggak ada, bos. Itu hanya pernyataan Gede. saja. Baca. Walang baca tardo Al-Quran. angkal Yahudu wala nasoro baca hatta Al-Quran. tatabi amilatahum. Nggak ada Baca disuruh Al-Quran membenci, di situ disuruh berhati-hati terhadap Baca orang-orang Al-Quran. Yahudi yang bakhil. Ya, Fer, turun aja kamu, Fer. Nah, ini the document said most German Iya. bishops dokumennya yang di atas ya. Ini di Time of Israel in confession of guilt. Jadi dalam dokumen pengakuan terhadap kesalahan, Gereja Katolik Jerman mengakui dukungannya terhadap Nazi pada masa itu maksudnya. Nah, di sini dikatakan begini. Berarti dia Oten apa bukan Oten? Nggak tahu kalau gereja apa itu agamanya ya? Gereja. Kristen lah. Gereja Konghucu gereja ya. Oh, Kristen. Oke, sip. Ya udah Kristen. Dalam dokumen tersebut, bishop-bishop Jerman dimotivasikan atas dasar kebangsaan. Gereja mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, jemaat-jemaat mereka untuk mendukung Rejim rejim
perlindungan Führer and the Reich, raja dan kerajaannya. Tuh, itu. Terus apa? Ya itulah. Martin Luther. Gue tuh sempat baca, jadi si Adolf tuh sebelum melakukan pembantaian Yahudi dan juga invasi militernya itu, dia tuh minta restu gereja dulu. Cuma aku belum nemu, tunggu ya, ada itu. Ada nggak ini dari Islam suruh bakar Talmud? Nggak ada. Oh, Islam. tuh Sugi berani di kandang loh, Sugi. Kata Sugi berani di kandang doang. Ah, Siapa? Saya akan datangi kandang Kristen. Bentar. Saya akan datangi kandang Kristen kalau ada orang Kristen yang berani debat dengan saya open camp tanpa buka Bible tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Saya datangi siapa yang berani, ayo. Membakar musyaf? Ya kalau musaf kan itu agama sendiri gitu. Ada nggak? Ini agama Kristen bakar-bakarin kitab suci agama orang lain. Bayangin kelakuannya coba. Saya kira bukan cuma di Kristen begitu, di Islam juga. Jangan dikira-kira, diimani. buku sejarahnya mana? Bisa dibawa, bisa dibacakan. Mana coba Islam bakar kitab sucinya Kristen mana? Ada nggak? Islam bakar kitab Yahudi. Ada nggak? Ada enggak? Ada nggak? Mana? Nah, Jadi berbicara tentang Kristen, Islam, Yahudi pasti pernah apa? oh enggak ada. Tapi Minta remis. Karena ada hadis Nabi, bentar. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan jangan kau percayai dan jangan kau dustai. Artinya apa? Kita tidak boleh melecehkan itu walaupun kita tidak percaya. Tidak boleh melecehkan kitab orang. Ya ada dasarnya itu. Sehingga tidak pernah kamu temukan kasus orang Islamnya itu membakar kitab orang lain. Nggak ada. Ngapain dibakar-bakar? Saya ini ya orang yang paling anti Bible. Tapi Bible di tempat saya nggak pernah saya injek-injek. Tetap saya baca dengan baik. Saya anti tapi kalau Bible. orang kasih Bible di pantat ada ya? Ya? Apa kalau taruh di pantat kebakar? Apa dibakar? Pas ditaruh ke pantat langsung ada apinya itu kitab sucinya. Keren juga tuh pantat tuh. Ada seperti itu. Ada ya? Tapi ada ya orang yang kasih Bible di pantat. Ada tidak? Nggak ada. Siapa? Oh, tidak ada. Oh ya. Siapa gitu? Ya, saya pernah itu. Tapi ceritanya begini. Ya, saya pernah Bible itu saya duduk, tapi ceritanya begini. Saya mendatangi Yang- orang yang Kristen. Agustan Bentar, gimana? Bang Ferry. Bentar, Yang biar Agustan. orang tidak salah paham. Bentar. Yang Bentar. Agustan. Bentar. Saya sendiri. Tapi ceritanya begini. Saya mendatangi orang Kristen. Saya ajak dialog. Nah, saya bawa Bible. Dibilang Bible saya palsu. Ya, Bible saya ini dibilang palsu. Lalu saya taruh di jok motor, saya duduin. Saya ingin ngetes dia. Dia ini jujur atau tidak. Nah, saya duduin itu, apa kata dia? Kurang ajar kamu. Bible kau dudui kitab suci loh. Katanya tadi palsu waktu saya bukakan ayat-ayatnya. Tapi setelah saya dudui dibilang palsu. Itu saya ingin ngetes dia, bukan bermaksud untuk melecehkan Bible, bukan. Tapi untuk apakah dia konsisten atau tidak mengatakan ini palsu. Nah, begitu kasusnya. Saya pernah mendudui Bible, tapi bukan Bro, dalam Sugi, rangka kalau pelecehan. Agustan bagaimana? Kalau Agustan kasusnya bagaimana? Itu urusan Agustan, bukan urusan saya. Oh ya, berarti ada ya. Nggak ada, ngarang aja. Kos Agus itu ngambil biblos, dia ngambil biblos di belakang dia. Terus tiba-tiba difoto seakan-akan itu biblos dipantatin. Kan ini Takia Korintus kerjaannya. Ya nggak? Oh gitu Ini ceritanya. zaman Iya, sudah. Gitu nggak sengaja itu. Kamu. Lu Takia Korintus nggak mau ngakuin kalau memang agama Kristen doyan ngebakar-bakarin kitab suci agama lain. Nggak mau mengaku ya sudah. Nggak usah. Lu Di- nggak tahu. Terlalu banyak ngeles di, lu. di Belgia ada pembakaran Ini zaman Quran. digital brother. Oh, Kamu kubur kau katakan dia tersalib apa pula kau ini?
is it? Kok kamu emosian? Enggak, saya enggak mau lagi ngerokok ini. Oh, ada emosian. Iya, enggak nyantai aja. Maksudnya kan lu mau makan nih. Turun aja nih, Anda mau ganti gitu loh. Jadi bang Oh, ya, bang oke. pengikut, kalau Yesus mau dijadikan Tuhan, silakan pakai kitab kalian sendiri tuh. Karena Taurat itu, ya perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Ayat dalil ayatnya ada, Taurat, Sifat Mose, Morasa Kehilat Yakob, ya. Musa menyerahkan kami Taurat sebagai milik kepunyaan siapa? Dari Allah semesta alam dan hukumnya itu untuk semua manusia. Jadi ketika Allah menghakimi, apakah cuma orang Yahudi akan dihakimi? Itu sih. Oke, kalau kamu bilang hukumnya buat untuk semua manusia, kenapa kau tidak disunat? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau naik Waktu sabat cuma tinggal di rumah. Jangan Nah, munafik. ini yang brother. kalian nggak tahu. Jangan Orang munafik, Yahudi. brother. Oh, sabar. Orang Itu- Yahudi ketika dia mau ke sinagog, dia hari Jumat sudah ada di sinagog. Ya, hari Jumat sore, Sabat mereka sudah siap-siap di sinagog, mikveh dulu, dibaptis dulu, mikveh dulu supaya kudus bisa masuk hari Sabat. Nggak boleh hari Sabat nyalain motor atau mobil. Kenapa? Kamu memantik api, melanggar perintah Tuhan. Ya, bagaimana Advent bisa melihara hari Sabat? Nggak ada ayatnya. Vesyamru bene Advent, nggak ada. Atau Vesyamru bene Adam. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Israel, Yahudi, nggak ada bene Adam. Kalau bunyinya hendaklah semua orang memelihara hari Sabat, maka bunyinya Vesyamru bene Adam et hasyabat. Itu. Makanya kalian ini Kristen dianggap bidat oleh Kristen lain karena kalian ke Yahudi-Yahudian. Nah, diem kan. Lompat. Udah bener tadi izin makan, pakai dilanjutin. Jadi Advent ya. Alontok mana itu, host? Bes, coba lihat Alontok. Di Advent. Jadi ya kalau Advent ya dianggap bidat sama Kristen-Kristen lain karena ya itulah dia ke Yahudi-Yahudian. Tapi nggak cocok kayak tadi kan. Sabat nggak boleh nyalain mobil. Karena dia memantik api, mobil, motor nggak boleh. Ya, Jadi yang kecuali kalau kalau orang Yahudi itu ya berbil kecuali untuk pikuah nefes itu. Iya, pikuannya untuk menyelamatkan orang atau di rumah ada yang sakit kita bisa. Atau tetangga yang sakit kita bisa. Itu ada jaraknya loh, ada jarak penentu berapa kilometer orang Yahudi itu bisa keluar pada hari Sabat. Bawa makanan dari dalam keluar, bawa benda dari dalam keluar, dari luar ke dalam aja nggak boleh. Gitu. Sabat. Tapi kalau bersenggama itu pahalanya double pada hari Sabat, double. Tapi tentunya suami istri ya yang sudah sah. Gitu. Pahalanya double. Ada Demian seru nih ngototnya. Kalau Jadi gimana? Mana tadi? Udah, asam lambung dia turun. Lambung. Oh, sip. Nah, ini Alontong ini. Halo, Nah, ada mau ditanggapi Alontong? halo, Bang. Yo, masuk. Yang bahasa Yesaya 53 ayat 9 tadi, Bang. Ah, oke. Apa Yahudi apa Islam mau bahas? Maksudnya? Di sini ada Yahudi. Sama Yahudinya langsung aja ya. Oh iya, boleh sama Nah. sama semua yang bisa membaca aja. Enggak, ini Yahudi aja Yahudi. Ayo Bang Bil, gas Bang Bil. Ya saya 53. Punya kitab nih. ya, saya berarti kayak 9 ya. Iya. Enggak, dari awal aja. Ini orang baru dia. Oke, di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu tidak merujuk pada Yesu, ya, atau Yesus, apalagi Yesus ya. Taruhlah Yesu dalam bahasa Ibrani. Di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel, selalu begitu. Hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel.
Di dalam seluruh perikop yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, untuk memahami Yesaya 53, karena di dalam scroll atau gulungan kitab yang paling tertua sekarang yang kita temukan ada di dalam Dead Sea Scroll, itu tidak ada penomoran, tidak ada 52, 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya dalam satu gulungan, artinya semua itu nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus kita memahami Yesaya 52. Bicara soal siapa sih itu? Sion, Bethlehem, Sion, Yerusalem, Israel, selalu begitu. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya Yesus orang, ya. Tidak merujuk pada Yesus. Nah, kadang-kadang Israel itu digambarkan sebagai jamak, kadang-kadang tunggal. Kita lihat, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, ya. Hambaku, saksi-saksiku, ya, saksiku. Nah, ini yang diambil oleh saksi Yehova nih. Jadi kalau waktu itu orang saksi Yehova datang kemari, mereka bilang, kita saksi Yehova, terus saksinya Tuhan. Oh ya, oke. Dari mana ayatnya? Dia pastilah Yesaya ini. Kamilah saksi, Pak, itu bukan kepada Bapak, ini kepada Israel. Oke, kita lihat. Saksiku. Nah, Atem, nah udah pasti Atem tuh, udah pasti jamak tuh, ya. Atem, Edai, Naum, Hashem, Pe'afdi, ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, ya. Ini Israel, ya. Dan hambaku yang telah kupilih, tunggal. Jadi, kamulah saksi-saksiku, Atem, itu jamak, dan hambaku, itu tunggal. Jadi, orang Israel dalam hal ini disebut di dalam bentuk jamak dan juga tunggal di sini. Ya, Yesaya 43 itu. Jadi, kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, jamak dan tunggal, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Yesus dibentuk, dan sesudah aku tidak ada yang lain. Tuh, lihat, ya. Sebelum aku tidak ada Allah lain, ya. Kalau kalian tulisnya kan Allah, ya. Tidak ada Elohim lain sebelum aku, ya. Dan sesudah aku tidak ada. Makanya tidak ada lagi Tuhan lain, ya, selain daripada Dia, gitu. Apalagi yang menjadi manusia ini benar-benar melanggar daripada ajaran para nabi. Tidak ada. Gois el mikazeh, Tuhan itu bukan manusia. Gitu. Lohabu penebu. Yesaya 53 ayat 9 tadi gimana Bang, yang tadi dibahas sama yang sebelumnya? Itu merujuk kepada Yesus, tapi kan gagal ketika dikatakan dalam kuburnya dia bersama penjahat-penjahat. Di dalam kuburan kan nggak ada. Tadi saya juga baru tahu tadi dari para Istar kitab Tame dibacakan tadi. Kitab Tame dibacakan katanya di kuburan itu belum pernah ditempatkan mayat. Jadi gagal itu untuk hal itu. Enggak Bang, jadi mereka menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tetapi yang terjadi adalah Yesus ditempatkan di dalam kuburan orang kaya. Ya kan? Ayatnya mana? Ayatnya kan begini. Dan orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat, kan gitu. Orang kayanya nggak ada itu. Dalam bahasa asli orang kaya kan, literasinya. Coba dalam. Ini kamu Kristen apa Islam? Kristen. Nah, sekarang kita baca kitab Kristen, ya. Ya, yang 53 ayat 9 tadi Bang, yang tadi yang ditampilkan di layar. Iya. Coba saya bacakan lagi ini. Bisa dibesarkan? Ini kan kitab Kristen, ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan kitab Kristen ini walaupun ngaco. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ini setara dengan Reshaim, ya. Ini Faiten et Reshaim. Nah, Faiten et Reshaim. Jadi orang fasik ini diterjemahkan pas dengan kata fasik, ya, jahat. Nah, terus Fe'et asir bemotaf allo khamas asaf velo marmah. Artinya dalam orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Ini korupsi yang benar-benar parah, sistematis, dan mengobok-ngobok daripada kitab Yahudi. Bahasa asli, ya? Kayak mana Bang? Bisa dianuin di layar nggak biar bisa dibaca sama saya? Nah. Ini pemerkosaan yang sistematis terhadap kitab-kitab Yahudi supaya seakan-akan nubuatan Yesus ada di sini. Katanya tidak.
Sudah sekian lama kami berdiam, tapi saya nggak mau diam. Generasi saya harus speak up. Bagus bang, harus pick up bang. Karena orang-orang Yahudi memang nggak mau peduli, biar aja lu menyasar kek, mau apa nggak peduli. Nih ya, nih ya. In his grave was set among the wicked and with the rich, tuh ya, rich. Kita lihat, kita ini aja Asyir mana? Nih, Belum kelihatan di kata layar bang. Asyir. Belum dibuka itu Bang Billy. Oh ya, sorry. Nih. And his grave was set among the wicked and with the rich in his death, ya. Nah, ini ada kata yang jamak di sini. Ini bemotaf. Ini kata bemotaf, ini bemotaf. Ini jamak. Jadi mati-mati. Jadi banyak yang mati. Kata Bukan Asyir lagi mati-mati nih. itu. Ya. Nih kata Asyir dulu, kata Asyir dulu, Asyir. Ya kita lihat Asyir apa? Rich, wealthy, ya. Jadi kaya, orang kaya. Nah, kitab kalian yang kalian puja-puja itu, ya, menerjemahkannya penjahat-penjahat. Kenapa? Seakan-akan ini menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus. Sistematis ini. Ngacu ke yang asli aja bang. Loh, yang berarti asli kamu aja. nggak mengaku ini kitabmu lagi udah. Bukan, itu kan masalah translasi ya. Jadi kan Kok saya nggak tetap ngacu bisa? kepada saya Ya, tetap ngacu kepada ya. yang benar aja. Oh, berarti kamu udah nggak percaya ini, ya? Jadi saya udah catat ya, kamu nggak mau percaya ini kan berarti? Saya pokoknya yang bahasa aslinya aja. Iya, saya sekarang tanya kamu percaya nggak sama yang ini? Yang ayat yang tertulis di situ. Hah? Kalau berbeda ya saya percaya sama aslinya. Kalau sama ya saya percaya gitu aja Pak. Simple. Berarti ini kalau nggak percaya, kalau nggak sama berarti nggak percaya kan? Ya. Oke, berarti kalian baguslah sekalian udah satu orang lagi yang nggak percaya kepada kitabnya, bagus. Enggak, bukan ayat yang itu translasinya saya tidak percaya gitu saja Pak. Jangan Iya, berarti kan sudah ada keraguan terhadap kitab kalian, itu kan? Kitabnya nggak ragu, translasinya yang ragu Pak. Beda kan? Loh, Itu kan bagaimana sebuah kitab, Girin? Itu kan Sebuah sumbernya kitab. sama. Oh, nggak sama. Sumbernya dari scroll yang sama. Jadi saya Enggak sama, ini enggak sama, sumber ini tidak sama dengan scroll yang kami punya, ya. Tidak punya, tidak sama. Ini penjahat-penjahat ini siapa yang buat? Ya, ini penjahat-penjahat ini harusnya katanya orang-orang kaya, Orang kaya. kalian buat penjahat-penjahat. Makanya kalian sendiri kepentok dengan King James dalam hari ini ya. King James kalian kepentok, karena King James juga menulis rich, gitu. Coba cek King James ya. Enggak Pak, sekarang artinya kayak mana itu kan sebenarnya benar-benar menggenapkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, pengenapannya gimana? Coba pengenapannya gimana? Coba saya mau tahu. Jadi kita pakai yang orang kaya ya. Kita yang pakai orang kaya, oke. Nah, Iya. oke. Sekarang kita pakai yang ini ya. And his grave was set among the wicked. Dan kubur, ini bicara kubur ya, bukan tiang. Iya. Ya, kubur. Dan and his grave was set ada di antara orang-orang jahat. Kuburannya dalam kuburnya dia di antara orang-orang jahat ya. Oke. Terus and with the rich in his death, dan dengan orang-orang kaya di dalam kematiannya. Nah, silakan kalian menarasikan bagaimana menyocokkan Yesus di dalam kuburnya ini bersama dengan penjahat. Jadi gini Bang, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu berencana dia menyalibkan Tuhan Yesus di antara dua orang fasik. Sesudah itu dia juga berencana menguburkannya di antara dua orang itu. Tapi karena kedaulatan Tuhan, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Jadi rencana mereka gagal di sini. Akhirnya ditempatkan ke dalam kubur orang Dalilnya kaya. ada? Itu maksudnya Bang. Dalilnya ada? Ya itu dalilnya kan Yusuf Iya, dalilnya ada nggak? Loh. Dalilnya kan di situ tuh. Bukan, tadi kan mau bilang tadinya mau dikuburin bersama orang penjahat. Ya, jelas, Direncanakan ingin dikuburkan dengan orang penjahat. Dalilnya begini, dia kan orang hukuman nih. Kalau tanpa ada intervensi Pilatus, mayat Tuhan Yesus ini bakalan yang memakamkan tuh ya yang menghukum mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tapi di sini ada intervensi dari Pilatus. Yusuf Arimatea datang minta mayatnya supaya bisa dikuburkan oleh dia. Itu tergenapi di sini, Bang. Terus yang tertulis itu apa? Tertulis yang mana, Bang? Itu orang Iya, kaya.
Hah? Dia orang kaya Nah, kan, terus? itu kan makam Yusuf Arimatea, orang kaya dia. Hah? Terus mana Jadi yang fasik gini. di situ di mana? Ya orang fasik. Yang penjahat-penjahat Rencananya. itu mana? Jadi sebelum Loh, dia tuh sebenarnya rencana mau terus kamu udah tertulis di situ gimana? Faktanya nggak ada. Kuburannya Nah, dia kuburan di atas tiang. dengar bang, Itu. dengar bang. Kuburannya itu udah disiapkan Kayak tadi di nih antara, kayak Ferry. tapi tidak jadi, tapi dikuburkannya di Baru makam orang dituliskan? kaya gitu. Hah? Tidak jadi baru dituliskan. Loh, bukan tidak jadi, itu makamnya. Jadi makamnya udah disiapin tapi nggak ditempatin, yang ditempatin di makam orang kaya gitu aja bang. Terus Simple. dituliskan. Jadi begitu simpel. Simpelnya dituliskan begitu. Tapi faktanya nggak ada. Fakta yang mana maksudnya nggak ada bang? Aduh, nggak ngerti mana orang-orang Pak jahat di situ. Tahu nggak? Kamu nggak usah kabur-kaburan deh. Saya gimana sih kabut? Gini. Di mana tuh orang-orang jahat di situ mana waktu dikuburkan mana? Di atas salib. Gini, makanya Itu saya kuburan itu. jelaskan gimana. Di udara gitu kuburan itu. Kalau orang disalib, orang kan udah mau disalipin ini. Mayatnya itu udah dikuasain sama orang yang menyalibkan, yaitu orang-orang Romawi. Bicara Makanya tadi apa? Kubur atau bicara apa boleh. tadi? Kubur. Iya kuburnya, tapi Tuhan Yesus nggak kubur di situ. Kuburnya udah disiapin. Tuh, nggak paham ya? Loh, Nggak, Itu ya saya kok paham. kubur. Jadi saya paham. Tadi kata dia, yang kuburan Yesus itu tadinya udah dikuburkan bersama penjahat-penjahat, tapi nggak jadi gitu. Iya, karena ada intervensi dari Pilatus. Nah, sekarang di mana informasi keterangannya, dalil ayatnya di dalam kitab Perjanjian Baru? Silakan. Coba Yang mana? Yusuf Arimatea meminta itu ada kan? Yusuf Arimatea datang ke Pilatus, minta supaya dia menguburkannya. Iya, rencana yang tadinya mau dikuburin dengan orang jahat, kata kamu, tadinya terus jadi gagal itu di mana tertulisnya bahwa tadinya dia Itu dikuburkan nggak bersama perlu dituliskan penjahat? bang, udah jelas kalau orang di loh. Nah, astaga. Ini jurus kedua dari Nah, Ferry kan tadi nih. artinya apa? Enggak. Artinya Itu apa? parah ini. Kamu nggak bisa merekonstruksi itu di dalam tulisan yang jelas ini. Itu Nggak bisa firman merekonstruksi Tuhan, Yesus di Bang. dalam tulisan ini. Firman Tuhan katanya. Sekarang gini bang, kalau ada dikuburkan 3 orang di situ tanpa intervensi Pilatus, orang itu akan dikuburkan bersama-sama. Berarti Karena gagal dia- nubuatan itu kalau begitu. Iya, tapi karena ada Gimana sih nubuatannya akan dikuburkan bersama orang kaya. Tapi begitu dikubur sendirian ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Allah. Gimana mau maksain itu loh? Nggak bisa. Maksa boleh- kamu boleh deh, pikir. maksa. lo nggak maksa, justru kalian yang maksa di sini. Itu jelas-jelas makamnya itu disiapin, tapi akhirnya dia Kau yang dimakamkan maksa. di antara orang kaya. Itu kan dia di pemakaman orang kaya, komplek pemakaman orang kaya. Itu Ngerti nggak? bukan pemakaman orang kaya. Dia itu gini loh maksudnya dia itu akan dikuburkan bersama orang kaya. Loh, memang di situ banyak. Kalau orang kaya bang, satu lobak, satu gua tuh satu orang. Nah, ketika Jadi Yesus kalau dikuburkan kalau ada dia orang maksudnya kaya mati nggak di situ? Apa? Iya banyak. Ketika tapi Yesus dikubur ada orang kaya mati enggak? kan itu di pemakaman orang kaya bang, ngerti nggak sih? Jadi komplek misalnya Grand Hill. Dia akan dikuburkan bersama orang kaya di situ. Ini kematiannya itu Bersama orang kaya. Ya ampun. Kalau dikuburkan bersama kucing, artinya di sampingnya ada kucing. Ya memang Kalau ada bang orang. dikuburkan bersama dengan orang kaya, berarti di sampingnya ada orang kaya. Gitulah. Bang Muhammad kalian aja bukan gitu bang. Loh. Jadi makamnya di antara orang Loh, kaya. ini Jadi kitab di situ. kita loh, ini kitab Yahudi loh, bukan Bunyinya kitab kalian loh. begitu. Kalau Oh. gitu nggak paham kalian. Loh, yang punya kitab Yahudi ini yang lagi bicara sama Ini kamu. kitab, Gabru ini kitab kamu. orang Yahudi bukan kitab Kristen loh. Itu kitab Tuhan. Jadi Nih. maksudnya siapapun bisa Kitab baca. Orang menempatkan kuburnya Lah, di Tuhan kasih antara ke dia orang apa? fasik. Kristen. Dan dalam matinya ini. Dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Iya dong. Mana? Yesus juga di antara orang-orang kaya waktu mati. Itu Mana? maksudnya Aduh, maksudnya saya lagi. memahami ya itu Kita namanya sesuai yang hubungan. tertulis Maksa dia saja lah. saya. Iya nubuatannya itu Maksa kayak gitu, kamu maksudnya. cocokmologi dia saya kamu. Punyanya orang itu dijelaskan kamu mau ngabrul. Nah, bro, gimana sih? Loh, itu yang bicara sama kamu tadi itu Yahudi itu. Emang kamu Yahudi? Kamu Kristen Bang apa Billy Yahudi? itu Yahudi, Bang Billy itu. Itu kamu Kristen apa Yahudi? Nanti kalau kita lihat lagi komentar tadi kan udah kasih tahu ya.
komentar daripada ulama Yahudi soal ini. Jadi sebelum kekristenan muncul ya, kita udah dikelilingi oleh komentar atau tafsir daripada rabi-rabi kita yang tidak, kalian kan nggak punya, coba di mana kamu memperkuat, bapak gereja mana yang kamu pakai untuk memperkuat argumenmu, kan nggak ada. Nggak apa-apa sih Bang kalau maksudnya kita ada perbedaan pendapat di situ, tapi kalau menurut saya itu udah sangat clear sih kalau memang Di mana clearnya, kucing? Di mana clearnya? ya namanya nubuatan itu Bang, dia bukan kayak catatan sejarah gitu, nubuatan itu pasti ada sisi Nah ini kan simbolnya. Jadi tekstualnya sudah jelas, tekstualnya nih. jadi sepanjang nubuatan di Alkitab itu bukan dituliskan seperti kalimat berita begitu. Seperti misalnya Israel. Kan sesuai teks dan konteks. Nah ya, sekarang kita lihat aja, kok nggak susah-susah banget. Ya saya 7 tahun baru Yesus lahir kok. Marah ini anak. Betul. Lanjut Bang Win. Nah, kita lihat di dalam ini sebelum ada kekristenan ini ya. Jadi ulama-ulama Yahudi kita sudah orang Yahudi itu nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Dia udah punya ulama yang memberikan komentar soal itu gitu. Tapi kebenaran itu Nih, tidak dimonopoli. lihat nih, baca. Some refer to this verse to those Israelites that die in the exile. Ini ada data. Sekarang saya minta data sama kamu. manusia atau sama firmannya Bang? Itu kan manusia yang buat kan? Catatan kakinya Manusia kan? ini belajar Torah lebih dari kita. Ya. Tapi itu tetap kita bisa Manusia ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Sekarang kita lewat teksnya aja. Ada nggak Yesus di situ? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak cocok kisah Yesus di situ? Kalau ada Tuhan Yesus itu namanya bukan nubuatan Bang, itu namanya kalimat berita. Iya, enggak, kisahnya cocok nggak? Tidak. Cocok And his sekali. grave, dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua Nah, orang kalau fasik itu. rencananya tapi nggak jadi, Ya, nggak dengan nubuat gimana sih? Ini orang rencananya, berarti gagal. Nggak sesuai nubuat. nggak paham juga ya. Lebih parah lah nih Ferry tadi. Enggak, gini aja. Sekarang mana dalilnya? Tadi kamu bilang rencananya demikian. Nah, rencana demikian itu yang kamu bilang itu di mana? Di dalam perjanjian baru mana ada rencana demikian? Kalau tadinya rencana Yesus itu dikubur bersama penjahat, di mana rencananya? Di dalam kitab apa? Silakan. Saat dia disalibkan di antara dua orang dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu mana nggak perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Ya, udah dijelaskan. Ya, ini sih namanya nggak di debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat Kirain- sini semua pakai data. Kirain minta naik ini. Saya kira udah cukup jelas ya bagi orang yang berhikmat. Kalau ada orang Ya, hukuman bagi mati, orang yang berhikmat itu bukan kucing. Kalau kucing nggak berhikmat memang, karena kucing Kalau- tidak tahu membaca. kalau Bapak di dalam Kirain minta naik di dihukum bawah mati, data apalagi di ini. masa Romawi begitu, Cuman bahasa Hah? bahas Roma apa bahas asumsi kamu? Kirain minta naik lu bawa data. Cuma asumsi kamu bawa nih lebih parah lagi Iya. Ferry kamu. menurut saya kalau Rencana siapa? itu sekali sih. Kalau misalnya Assalamualaikum guru. Kan lucu gini. Rencananya sih tadinya begini Pak. Salah, Ya, tadi nggak akan dikuburkan bersama penjahat. Punya rencana siapa? begitu. Yang punya rencana siapa coba? yang menyalibkannya, Kaget. Gimana itu? Yang menyalibkan berencana ingin menguburkan orang itu bertiga di mana? jadi dia kan yang di itu kan menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia mau udah disiapin kuburnya. Maksudnya tuh dia rencananya dia mau dikuburkan di antara dua penjahat itu. Tetapi orang Yang punya rencana siapa? yang menyalibkannya Tertulis di mana? itu udah jelas tertulis karena dia udah di Aduh, berarti Tadi- kamu tahu perasaan orang itu. ya ampun itu udah Tahu fakta. isi hati orang itu gitu. Itu ada sesuatu yang umum sekali coba aja. Aduh, ini nggak bener kau bro, nggak bener kau, nggak bener. Nggak ada data, nggak usah dibilang lah. Ini asbun ya. Kau tahu tahu nggak asbun apa artinya? Asal bunyi. Menurut saya sih itu udah ini sih. Justru komentar Anda itu menggagalkan nubuatan itu. Loh, Kalau enggak. kamu bilang itu padahal Tuhan sudah menubuatkan dia akan dikuburkan bersama dua orang penjahat.
Tapi ternyata digagalkan oleh rencana orang yang menyalibkan. Masa gagal dikalahkan sama orang gimana sih? Seharusnya apapun yang terjadi, kalau memang itu sudah nubuat harus terjadi. Kayak gini bang, saya Kan boleh begitu. ngomong sebentar Ini aja. kok gagal? Jadi gini 700 tahun lo baru Yesus, terus bawa Yesus pulang. 700 tahun baru ada Yesus. Sebenarnya kalau kita baca Yesaya 1 ayat 1 aja udah jelas. Iya. Pandangan Yesaya bin Amos. Ya Penglihatan itu telah hanya dilihat. sampai Yotam, Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Sudah. Penglihatan sudah dilihat itu. Penglihatan hebatnya sudah firman dilihat. Allah. Penglihatan telah dilihat. Berarti sudah Yesaya 95 dan 6 Dilihat telah oleh lahir. Yesaya. Woi, Telah sudah lahir. merokok kalian, udah merokok. Udah gurunda. Udah. Nah, ngopi lah dulu, ngopi. Ini. Jadi udah paham belum? Kalau belum paham, Ya menurut saya, ampun, kita Lanjut, yang Bunda, nggak lanjut. paham. Udah, ampun. Dari tadi ku dengar kucing. jadi gini Pak ya. Yesaya 956 sudah lahir, telah lahir. Yesaya 8 nomor 8 Immanuel sudah disebut di situ. Gagal semua Yesaya 7:14, Yesaya 53 mau kau apa bawa, udah gagal, luntur semua nggak ada. Apa kau bawa di situ Yesaya? Telah apa? Yesaya 1 nomor 1 telah dilihat, penglihatan telah dilihat. Nubuatan dari mana? Bang Billy. Ya. Ayat 10 itu maksudnya gimana Bang Billy? Ia akan melihat keturunannya itu. Apalagi itu. Wah, bagus. Nah, Coba Ya. itu artinya apa itu? ayat 10 ya. Ya. Oke. Nah, ini mantap nih. Tetapi Tuhan berkenan menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus salah, ia akan melihat keturunannya, Zera. Artinya dia punya keturunan, punya anak, ya. Zera. Umurnya akan lanjut, Umurnya? panjang umurnya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Maksudnya, jadi kita lihat akan ada Zera, akan ada keturunan. Yesus kan nggak punya keturunan, gitu. Nah, Tapi kita orang lihat di Kristen sini. ngomong itu keturunan yang dimaksud keturunan rohani, yaitu orang-orang Kristen. Gimana kalau begitu? Enggak, kata Zera itu selalu merujuk kepada sperma. Oh gitu, jadi nggak bisa diartikan kias ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti kalau ini untuk Yesus nikah dong. Iya, makanya kan ada narasi dari beberapa Kristen yang modern, yang moderat, bahwa Yesus itu pernah menikah. Ada itu tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana Kristen yang moderat, gitu, bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria Magdalena. Tapi saya nggak tahu bukunya di mana. Kalian yang punya tuh kayaknya kemarin. Jadi gini, kalau ini dipaksakan untuk Yesus, maka konsekuensinya Yesus harus nikah Harus, karena harus dan punya tidak anak. mati disalib, Iya, karena betul. umurnya akan lanjut. Betul. Nah itu dia, itu udah terima. Jadi firman ini bisa ditangkap secara lateral sebagai yang tadi dibilang itu, yaitu keturunannya menghasilkan Zerah dan segala, ya itu benar. Tapi ini juga ada makna nubuatannya. Yesus kan nggak punya keturunan. Siapa keturunan Yesus? Nggak ada. Paulus anak pertama. Ini katanya orang Kristen ini udah nubuat dikiaskan pula. Waduh kacau di orang-orang ini. Jadi dia masuk Yesaya 53 ini, Tuhan membuat orang Israel itu sakit, menderita, sengsara. Itu karena apa? Karena dosa-dosa mereka pada waktu itu, nenek moyang saya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka kembali bertobat ke jalan yang benar, gitu. Jadi ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kematian itu menebus orang dari kesalahan, dari dosanya mereka. Itu semua merujuk kepada Israel di sini. Kenapa? Karena Israel itu punya keturunan. Kita lihat sekarang Israel sudah hidup dengan damai berdampingan dengan orang-orang Palestina, ya. Udah walaupun ada beberapa yang mengganggu, ya, dari kedua belah pihak masih ada. Kita lihat di setiap keyakinan itu pasti ada orang-orang yang radikal, itu sudah biasa. Tapi mostly di Yerusalem itu sudah tidak ada lagi kerusuhan yang seperti dulu-dulu, gitu. Nah, artinya apa?
di sini yang dimaksud Tuhan meremukkan dia, dan but God choose to crush him by disease, dan Tuhan meremukkan dia oleh penyakit. Kenapa? Karena dari penyakit penderitaan itu orang-orang Yahudi itu bertobat. Itu maksudnya, supaya bertobat. Gitu. Nih, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai ayat 11 nih. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku. Yesus pernah puas enggak? Dan hambaku kan lanjutnya. Coba. Yesus pernah merasa puas enggak nih? Orang dia malah mati digebukin. Gimana My puas? righteous servant. Ya, my righteous servant itu hambaku yang hambaku Ya, yang hambaku. setia. Iya, kalau Tuhan hamba ya. Dan hambaku itu. Makanya hambaku yang setia di sebuah kitab Yesaya itu merujuk kepada Israel, Yakub. Engkaulah hambaku Yakub, engkaulah hambaku Israel. Nah, kalau Yesus itu dibilang Tuhan, ini malah dibilang hamba, jadi nggak masuk. Benar. Bro Bill, sebenarnya kalau Yesaya 53 nomor 9 versi Septuagint ya, kalau kita artikan secara various gitu kan, itu sebenarnya artinya itu sebenarnya penjahat ini diganti gitu, maksudnya orang ini diganti dengan penjahat wicked itu yang penjahat itu yang mati, dan orang kaya sebagai pengganti orang yang mati tersebut gitu loh. Kalau jadi versi kayak Septuaginta. jadi kayak dengan ayat gini ya, ada ayat orang jahat menggantikan orang baik gitu ya, kayak begitu ya. Iya. Kan ada tuh. Iya. Kalau versi Septuaginta. Oke. Jadi kalau Nanti di saya kasih Yesaya, cross reference-nya nanti. Boleh. Tambah. Jadi Jadi kalau di pertama Yesaya kelemahannya, 53:11. Izin Bang Wil. Kalau Yesaya 53:11 ini kan dan hambaku. Nah, berarti memang merujuk ke Markus 12:29 kan? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad kan? jangan Markus, Ulangan 6 nomor 4. Nggak berhak. Kena hamba di Markus sini itu- bukan Tuhan. Aduh, nyalontong ngirain naik. Lontong. Belum lagi itu tuh yang ayat lamo ayat 8 juga. Jadi mulai ayat 8, 9, 10 sampai akhir itu udah kacau tuh. Kata lamo itu. Tentuin pilihan lo Lontong, mumpung ada Gurunda Zuma di sini. Ya, kan di sini katanya kurban penebus salah. Kasih. Korban penebus salah itu Israel tidak cocok untuk sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah ini harus tidak cocoknya bercacat. siapa? Cocoknya Oh, siapa? Anda salah, Bro. Anda salah, Bro Lontong. Di dalam Amsal ya 21 ayat 18, yang bisa jadi penebus salah itu orang fasik. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Salah Anda, kebalik. Oh, kebalik. Coba ayatnya. Coba ayatnya. Amsal 21 ayat 18 ingat saya Bang Billy. Oh, kalau mereka orang baik dijadikan untuk Iya, orang baik dijadikan tebusan untuk orang benar. Ya apa orang-orang berdosa, kebalik. Amsal. gitu. 21 ayat 18 apa ya? Bentar. Saya ingat saya di situ sih. Ah, betul. 21 Orang fasik. 18. Kalau 21 korban penebusan, korban khatat itu memakai manusia itu melanggar, nggak boleh. Yesus itu tidak boleh dikorbankan sejatinya, tidak boleh darahnya dicurahkan, nggak boleh. Karena penebusan korban khatat di dalam imamat itu harus memakai binatang, dan supaya pendamaian itu terjadi dan sah, maka harus disembelih di misbeah atau mezbah atau altar, darahnya dipercik di situ. Nah, darah Yesus tidak pernah dipercik di mezbah. Artinya gagal untuk mendamaikan pendamaian menurut tradisi daripada kitab imamat gitu. Coba Bang Billy. Amsal 21:18 Bang Billy. Benar nggak itu terjemahannya itu? Jangan-jangan salah. Orang benar jadikan tebusan orang fasik, nanti jangan-jangan kebalik-balik. Enggak. Coba Coba Amsal lihat berapa? terjemahan. Yes, Amsal 21:18. 21:18. Nanti akan kalau di versi Septuaginta akan nyambung ke 53 ayat 9 itu sebenarnya. Yang Amsal, Bang Krius, Amsal Coba ditengok itu. Amsal berapa? 21:18.
Kebalik Kristen soalnya saya lihat kalau saya lihat dari sini. The wicked are the ransom of the righteous. Orang jahat sebagai tebusan orang benar. Ya. Tuh. Orang jahat sebagai tebusan orang benar. The traitor comes in the place of right. Dan orang jahat Itu yang benar. Kan kebalik seperti yang dikatakan Lontong, hanya orang kudus yang bisa jadi tebusan. Kebalik. Kita baca kitab korban penebus salah itu ada di imamat, Pak. Imamat domba seharusnya. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Tahu tuh. Itu kan perlambangan. Apa mungkin Silakan, tidak ada Bunda. kambing bisa menebus Ini larinya Manusia. ke Molok nanti. yang orang kaya dong, punya banyak kambing. Saya tanya Ustaz dulu Zuma. ini Saudara Lontong, apakah Yesus itu orang berdosa? Tidak lah, Nah, berarti Yesus itu adalah orang benar. orang benar. Coba kamu baca Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Oh iya, secara keadilan gitu memang. Terus, Makanya itu disebut pengorbanan dia. loh, kan perintahnya jelas. Itu kan Jangan kehendak, kau bukan kehendak, itu kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, bukan kehendak saya. Lah kan Yesus itu katanya dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia hidup secara aturan Taurat. Terus Jadi gini Pak, kita memang nggak boleh bunuh orang benar, itu udah terus peraturan umum. terus kenapa Tapi di sini letak pengorbanannya. atas Dia yang kehendak harus- dia yang siapa? harus dia yang seharusnya Atas- tidak bersedia. Atas kehendak siapa kemudian Yesus itu dibunuh di atas tiang salib? Kan dia menyerahkan nyawanya, Pak. Ya atas kehendak siapa dia menyerahkan nyawanya? Atas kehendak dia sendiri. Bukan Kehendak atas Bapa. kehendak. Tuh, ini di sini kelirunya. Kan kehendak Bapa jangan dibunuh Yesus itu. Itu peraturan, Pak. Aduh, Mas, kalau Loh. paham sih kayak gitu. Aturan itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Kehendak Sang Pencipta mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Iya, Kenapa pokoknya dibunuh? Saya jawab ya. Iya, Secara keadilan orang benar itu nggak boleh dibunuh. betul. Tapi ini bukan masalah keadilan. Dia justru di sini berkorban. Seharusnya dia seharusnya memang tidak dibunuh. Tapi demi pekerjaan penyelamatannya dia rela mati sebagai orang benar, walaupun dia orang benar dan dia Loh, bagaimana ceritanya? Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel sudah memberikan ketetapan cara untuk selamat itu ini caranya. Kenapa kok tiba-tiba muncul ada cara baru membunuh Salah. Tuhan? karena di cara Terus? lama nggak ada yang berhasil. Tidak ada Siapa? seorang pun yang benar di hadapan Allah. Waduh, Semua sudah di bawah hukum. Itu kata Mazmur. Kata siapa nggak ada yang berhasil di ayat mana? waduh. Nggak ada menurut Bakar tai sapi, penebus dosa, berhasil. Kalau nggak berhasil ngapain dijalanin? Hukum itu Taurat cuma itu lambang. mudah untuk dijalankan. Itu cuma lambang, Ulangan Pak. 30 nomor Kalau Bapak percaya 11. itu Tidak ada yang secara berat dari literal, hukum. Oh, Sekarang itu begini, lambang ya, termasuk perpuluhan sekarang ya, begini. pelambang doang. Saudara Lontong, saya tanya dulu, hukum Taurat yang berat itu yang mana yang berat? hukum Taurat yang berat. Hmm. Jadi kalau kita melanggar satu dari hukum Taurat, kita udah sebagai pelanggar hukum. Mana Iya tahu. ayatnya? Terus solusinya? Solusinya ya dihukum. Caranya gimana untuk membersihkan untuk menghapuskan dosa ini dengan cara kudus kembali kayak mana? Kalau menurut Tuhan kita harus bikin korban penebus salah. Apa korbannya menurut Tuhan? Korban penebus salah adalah Ya, korban apa? yang tidak bercela. Nah, domba kan? Tapi itu lambang. Tapi itu lambang, ngerti nggak? Kenapa bisa jadi lambang? Ya, karena gini, Bang. Misalnya Sementara Yesus memerintahkan Nah, mau di Matius. ditokologikan dengan Yesus. Gini, Bang. Yesus di dalam Matius, ini Yesus Boleh loh, saya ini jawab, Yesus. Tunggu, Sebentar, tunggu, Bang, saya boleh jawab nggak? Ini Yesus sendiri loh yang memerintahkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan korban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ini perintah Yesus. Ini, Bang, saya jawab. Bang ya. Sebentar saya jawab ya. Mana ayatnya itu, Aki? Ayatnya Bayangkan di mana begini, itu? Bang. Matius 8 nomor Bayangkan 4. begini, Bang. Ini yang umum saja, Bang ya. Misalnya saya membunuh orang. Terus di pengadilan saya bilang, Pak, saya bunuh domba ini 5 ekor ya supaya nggak dihukum. Bisa nggak? Maksudnya? Kok bunuh Ini domba? hukum di dunia saja. Kalau saya udah membunuh orang, saya harus dihukum. Masa saya gantiin dengan domba? Lah itu Kalau dalam moral, kalau itu dalam moral, Itu analogi yang simpel. aturan dalam Tuhan moral kan orang ada.
Ya, orang kalau dalam Torah kalau orang membunuh hukumnya mati. Mati. Lebih rendah dari aturan dunia. Ya di sini juga Ya, kalau membunuh hukumannya orang bisa hukum Nggak mati. bisa saya ini Pak domba Pak, saya ganti sama domba ya. Iya, kalau dosa Makanya apalagi diri, untuk- hukum Allah. Masa untuk saya sudah imamat bunuh orang? itu, ya untuk imamat itu kalau kamu belajar Itu belajar simbol. Alkitab yang benar, untuk imamat itu untuk korban-korban yang di imamat itu berlaku bagi bis gaga atau dosa-dosa yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu. Kalau untuk dosa yang sengaja, pengampunannya apa? Lewat mulut kita dan hati kita mengaku. Makanya Daud mengatakan korban yang berkenan di hadapan Tuhan ialah hati yang hancur dan pengakuan. Oh, Jadi gini, makanya Pak, waktu Raja sekarang Daud gini. dalam hal dia berzina dengan Betseba, Artinya bertobat. Nathan bilang begini, siapa wargamu ada yang mencuri domba sesamanya? Wah, orang itu harus udah berdosa, harus dihukum mati itu orang itu. Nathan bilang, itulah engkau sehubungan dengan Betseba. Apa kata Daud? Ya, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Apa kata Nathan? Hari ini juga dosamu diampuni. Ampuni, Oke. karena Daud itu mengaku. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu, ada dosa yang nanggung orang tuh, nggak ada ajaran begitu. Jadi gini Lanjut, Bang. Ustaz. Jadi kalau Sambo mengaku bersalah dan bertobat, bolehkah dia dibatalin, nggak dihukum mati? Misalnya Sambo udah membunuh nih, oh tapi saya maaf, saya bersalah. Bisakah hukuman Sambo itu apa? bisakah disebut hukum itu Iya, adil? Sambo agamanya apa? Sambo agamanya apa? Ini bukan masalah agama Pak, ini masalah keadilan. Iya Ini kan, pengadilan- ditanya dulu. pengadilan Ini dunia kita saja. Kita Tidak lagi ngomong boleh. agama ini. Kita lagi ngomong agama. Ya, Sambo agamanya apa? Saya tanya. Sekarang jangan Sambo lah, anggaplah ateis membunuh orang di pengadilan. Apakah korban misalnya dia pernah korban sapi gitu? Apakah dia kalau karena dia pernah korban sapi karena dia membunuh hukumannya dibatalin, atau karena dia misalnya bertobat dan menangis di pengadilan hukumannya akan dihilangkan? Makanya hukum Taurat itu nyawa balas nyawa, Bung. Makanya semua orang harus mati sebenarnya. Dia Lah, kenapa semua sudah kenapa dihukuman. kamu yang melakukan, kenapa orang lain yang kau bunuh? Oh, itu Pak, memang Pak. Di mana Saya- aturan mainnya? Aturan dari Saya mana itu? kalah domba yang harus mati. Aturan dari mana kamu dapatkan itu? Aturannya Kamu- ini gini. Saya bersalah, domba yang saya bunuh. Ya itu aturan Tuhan. Bagaimana? Itu keadilannya di mana? Lah Saya Tuhan membunuh. kamu lawan, lo Tuhan yang memerintahkan. Lebih Pak, lagi ini, para aturan dari mana korban manusia, kadang keadilannya mana? Orang yang dosa yang nanggung orang lain, keadilannya mana itu? Ya, Ayo. di situlah letak keadilan dan kemahakasihan Allah. Lah, Loh, di situ. Di mana? Lo yang nyolong, lo yang berzina, Yesus yang dibunuh. Adilnya di mana coba? Jadi sama saja. Sama saja, itulah makanya kehebatan Allah. Nah, Dia rela menanggung Kehebatan ketidakadilan apa? itu. Sekarang adilnya di mana? Lo yang nyolong, lo yang berzina, lo yang mabuk, lo yang mencuri. Yesus yang mati. Adilnya di mana? Ini adalah Sekarang saya ibaratkan kalau kamu nyuri, maling gitu kan, makmu boleh dibunuh. Boleh itu dihukum. adalah, sebentar Pak, sebentar. Itu adalah anugerah bagi saya dan ketidakadilan bagi bagi Tuhan Terus Yesus. adilnya mana? Saya tanya Itu- keadilan Tuhannya di mana? Itu ketidakadilan bagi Tuhan Yesus. Tapi itu adalah Oh, kan? anugerah bagi saya. Tadi tanya keadilan, sekarang Karena begitu dia- ditanyakan balik, aduh. Dia Gimana rela sih ini menanggung cara ketidakadilan itu. Dia sebagai kambing itu kan disuruh Tuhan. sekarang anaknya orang kau Sebagai bilang posisi kambing sebagai lagi. Kambing itu. Ngerti nggak sih? Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang agama Kristen ini. Anaknya Sambo, dia dibilang Sambo, kambing. Sambo vonisnya dikurangin gimana? Adil nggak buat keluarganya? Ya, pikirkan saja kalau di dalam pengadilan dunia aja sudah tidak adil, apalagi manusia-manusia kayak kita ini kalau kita membunuh, mana mungkin bisa bertobat, Tuhan maaf Tuhan ampun, itu melanggar ketidakadilan Tuhan, keadilan Tuhan. Jadi Keadilan kalau dunia saja orang lain yang bersalah, orang lain yang dihukum itu keadilan bagi Tuhan. yang menanggung ketidakadilan si anak manusia itu, si Tuhan Yesus itu. Loh. Tapi itu adalah anugerah bagi saya. Berarti Tuhan jadi nggak adil. Adil karena saya semua orang yang Adilnya dalam di Tuhan Yesus- mana? Lo yang nyolong, kalau lo yang membunuh, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? kematian Seharusnya kan kamu yang harus menerima hukuman. saya Aki, itu baru tolong adil. bacain kita BSK Aki. Aki baca kita BSK. saya telah menerima hukuman itu di dalam Tuhan Yesus. Wah, itu namanya Yesus berapa pengecut. ini? Berani berbuat nggak berani bertanggung jawab. Itu bukan seharusnya saya mati Pak. Saya Iya, itu dihukum. pengecut itu. Berani Itu anugerah berbuat Allah. tidak mau bertanggung jawab. Itulah letak maha kasihnya Allah Pak. Itu bedanya Tuhan Maha Kristen. kasih Kok apa? maha kasih? Maha Kok kasih maha kok bunuh anak orang. Maha Enggak, kasih saya di- apa? Enggak, saya diselamatkan itu maha kasihnya Allah. Itu Oh, buktinya. nggak bisa. Itu aturan Nggak internal bisa. Kristen.
Bukti. Perintah di dalam agamanya Yesus, ajarannya Yesus mengatakan kalau dia yang kamu maksud itu orang Yahudi. Di Imamat 1 nomor 2 itu kan jelas, apabila di antara kamu ingin mempersembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang orang Kristen ini berasal dari Antioquia ini, ilmunya dari mana ketika mempersembahkan penebus dosa, penebus salah, darah manusia yang dibunuh, bahkan Tuhan, itu ilmu dari mana itu? Itu Pak Ini tadi dulu. udah saya bahas, Pak. Misalnya saya Iya, maksud saya gini loh. saya Itu mencuri di pengadilan. Saya bukan korban kayak masa. gitu caranya. Ya, itu Harus ada sama, Pak. ketetapan. Ketetapan karena dari mana? Itu kambing itu cuma simbol. Ketetapan dari mana? Kan agama Yesus itu kan jelas dia praktisi Torah kan? Iya kan? Nah, sebagai praktisi Torah, dia mendapatkan pengajaran ketika ada orang mempersembahkan apapun kepada Tuhan, maka persembahannya itu adalah hewan ternak, domba, lembu. Jadi menurut Bapak Tuhan itu tidak maha adil. Inilah letak keadilannya Tuhan. Tidak dong, saya bunuh orang, saya mengorbanin kambing. Sebanding nggak sih? Misalnya saya bunuh anak Bapak, terus saya bertobat, apakah Nah, sekarang adil sekarang manusiawi mana? Orang membunuh domba atas ini perintah bukan soal Tuhan. manusiawi mana, ini soal keadilan. Dengarkan dulu. Terus mana keadilan buat Maria? Apa kalian buat Maria? Itu kan Lah, anak semata wayang dikandung seorang diri. Habis Berikut itu begitu ini besar Gurunda. dia dibunuh untuk kalian. Kalian siapa emang? Bani apa kalian ini? itu buat Bani kampret. Pak. Hmm? Jadi tanpa itu nggak ada letak keadilan. Sama ini juga Gurunda. Kalau misalnya dosanya membunuh, dalam Yahudi itu dibunuh juga, nggak bisa pakai korban penghapus dosa. Ya itu seharusnya kita semua Nggak bisa, nggak dosa bisa, itu nggak harusnya bisa. Nah, jadi Nah itu Jadi ngadi-ngadi. begini, korban-korban yang ada di imamat itu bis gagal statusnya atau dosa yang tidak disengaja, itu aja. Nah, kalau dosa sengaja mati hukumnya, nggak bisa nggak mati. Gitu. orang yang Nah, mati kayak misalnya tadi bunuh, orang membunuh ya harus dihukum, harus dibunuh juga orang yang membunuh. Kecuali orang yang membunuh tidak sengaja, makanya ada aturan 3 kota untuk pembunuh. Jadi dia bisa lari ke kota itu, tapi dengan syarat orang itu membunuh dengan tidak sengaja, dengan tidak membenci saudaranya sebelumnya. Itu ada kota-kota pelarian. Nah, itu ada hukumnya untuk itu. Nah, kalau Jadi dosa menurut Bapak, kalau sengaja pembunuh bisa mati. masuk surga. Sekarang mari kita uji Kenapa? keadilan yang kamu maksud. Pembunuh berarti nggak bisa masuk surga. Kalau menurut Taurat itu tadi. Kalau dia bertobat terus dia dihukum terus dia bertobat ya mungkin saja, karena masuk surga tidak masuk surga bukan otoritas ke hak kita, tapi hak Tuhan untuk itu. Maksudnya dia diampuni nggak? Kasarnya nggak bisa diampuni. Kalau nggak diampuni ya di dunia nggak diampuni, sama aja nggak diampuni di surga. Kalau jadi hukum juga. Ya kan ada kaidahnya, nyawa balas Ya, nyawa. makanya nggak boleh membunuh kan. Berarti dia nggak maha kasih, Iya, dong, nggak bisa betul, mengampuni, nggak maha pengampun gitu. Loh, bukan tidak maha kasih, perintahnya jangan kau membunuh. Kalau kau membunuh ya konsekuensinya harus ada. Karena aturannya jangan. Jelas. Jangan kau membunuh, sebab kalau kau membunuh nyawamu pun akan akan diambil. Ya jangan Nggak membunuh maha pengampun, dong. gitu aja. Karena ada Nggak maha perintah. Ketika Anda Nggak maha langgar pengampun. ya Itu harus sama ada. juga, itu Eh. sama Silakan. Nggak maha pengampun itu aja. itu sama Nggak juga maha dengan pengampun. Tuhan waktu dia menyuruh. Itu sama dengan kamu ngomong gini, sama dengan ngomong begini. Tuhan menyuruh membunuh orang Amalek semua, dari anak-anak kecil, kakek-kakek semua suruh dibunuh oleh Tuhan. Itu sama dengan begitu kau berkata. Itu. Nah, sekarang mari kita uji, Sama aja dengan begitu. Mari kita uji nih ajaran keadilan menurut saudara. Sambo itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa kalian. Menurut saudara, ini Sambo masuk surga atau tidak? Jadi kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, dia telah diselamatkan. Dia diselamatkan. Terus bagaimana dengan Yosua yang mati dia bunuh? Kalau dia percaya Tuhan, dia juga diselamatkan. Oh, jadi begitu. Ya. Ya udah, kau percaya Tuhan terus dibunuh sama orang. Sama-sama pembunuh dan yang dibunuh itu percaya sama Tuhan. Dia masuk surga dua-duanya gitu. Diselamatkan katanya. Iya, bukan. Ini kita berbicara mengenai keadilan. Yang satu dibunuh, yang satu membunuh. Keadilannya di mana? Sebenarnya kedua orang itu sama-sama tidak sempurna di hadapan hukum. Yang satu dosanya membunuh, yang satu dosanya yang lain. Ya, orang cerita masalah pembunuhan ini, Bung. Iya. Coba kau pakai logikamu yang tadi. Kau mengatakan keadilan. Sekarang Sambo membunuh anaknya orang bernama Yosua.
Yosua yang seharusnya masih hidup, punya karir, beristri, punya anak dan seterusnya, dihabiskan hidupnya oleh Sambo. Sambo percaya Yesus mati di atas tiang salib. Upah Sambo apa? Setelah dia percaya Yesus mati di salib, apa upahnya? Surga. Dia diselamatkan, tapi bukan Oke, berarti dia itu diselamatkan. Lalu Yosua? diselamatkan. Loh, jadi sama aja dong. Orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh sama aja di hadapan Tuhan gitu. Ada bedanya. Adil berarti. Mana keadilannya? Mana keadilannya? Saya tanya. Ada bedanya. Mana keadilannya? Saya bilang kan ada bedanya, Pak. Kalau ada bedanya mana? Ya mana bedanya? Nanti ada namanya pendisiplinan. Ya apalagi tuh? Sekolah, disiplin. Jadi saya kasih sesuai firman aja ya. Ada orang yang ada seorang raja. Dia ngasih beberapa talenta kepada Ayatnya mana ayatnya? Kalau firman ayatnya mana? Tunjuk ayat. yang hambanya. Bapak tahu kan, Bapak kan lebih tahu kitab tuh, yang dia seorang betul. Saya tanya dulu. Boleh anak kamu dibunuh sama orang Kristen boleh? Ya tidak boleh, Pak. Lah, tapi orang Kristennya percaya kepada Yesus. Setelah dia bunuh anak kamu, dubek anakmu mati. Terus pembunuhnya percaya kepada Yesus. Oh, jangan bunuh, jangan adili saya. Saya percaya Yesus sebagai juru selamatku. Apa yang kamu lakukan? Kan ada talenta itu, yang perumpamaan tentang talenta. Jadi orang Nggak usah perumpamaan lain. Dirimu. Anakmu dibunuh sama orang Kristen yang percaya Yesus mati di salib. Apa yang kamu lakukan? penghakiman